Acara selanjutnya adalah acara yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu ceramah keagamaan halal bihalal. Diikuti doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Profesor Dr. Ahmad Rafiq MA. Kepada beliau, Profesor Ahmad Rafiq MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda-tanda PTPN 1 Regional 3 jadi juara ini Pak Kepala ini. Karena tadi saya dipanasi pantun jadi ikut panasin Mas. Ya. Jalan-jalan ke Salatiga, jangan lupa singgah di Kopi Banaran. Berhalal bihalal lebaran bersama PTPN 1 Regional 3, membangun sinergi, jadikan PTPN Regional 3 jadi yang terdepan. Terima kasih tepuk tangannya, mudah-mudahan itu pertanda tepuk tangan juara. Tepuk tangan Bapak Ibu yang mau berangkat haji menjadi haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa syara'a lana sholata waz zakata was siyam wa hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa'a fi asarihi fal yasir rahimah au kama qol. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Regional 3, Bapak Tri Septiono SPMM, Pak Dr. Budiono, saya tidak paham SEVF itu apa gitu ya. Beserta Ibu masing-masing, Bapak Ibu, para pejabat semua, para manajer, wabil khusus Bapak Ibu yang akan berangkat haji. Ini kalau saya baca talbiyah boleh nggak Pak Kepala? Anggap saja ini bagian dari manasik dan penyegaran. Harusnya saya berangkat ini Pak Kepala, Pak Budi, tetapi karena sudah sering berangkat, terakhir mendampingi Pak Jundaji ini tahun 2022, tetapi untuk bisa berangkat yang kurang dari 10 tahun itu harus punya sertifikat sebagai pembimbing profesional. Padahal kalau pembimbing profesional pelatihan itu termasuk salah satu jadi narasumbernya itu saya Pak. Tapi karena belum punya sertifikat nggak bisa ngelunasin gitu Pak Kepala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Alhamdulillah. Ini yang pertama, kita harus doakan dulu ini Bapak Ibu yang mau berangkat haji. Sejak sekarang ini terus sampai dengan nanti melaksanakan ibadah haji kontur dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi sudah dikasih sangu oleh Pak Kepala Regional, Masya Allah. Saya jadi pengen daftar di PTPN. Berangkat haji disangoni, padahal nanti di sana sudah dikasih makan 3 kali sehari Pak. Sama Pak Jun itu kemarin di Arafah sudah ada AC permanennya, dikasih matras, dikasih bantal, dikasih selimut. Ibu-ibu yang biasanya bapak-bapak itu kelangan ini sambel, ya misalnya bawa cowek pengen nyambel ya nggak usah yang gede-gede lah, kira-kira begitu. Baik Bapak sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya bisa ikut sowan di sini membersamai kegembiraan keluarga besar PTPN 1 Regional 3. Tadi saya tanya Pak Budiono, ini Pak Doktor ya. Yang saya ingat-ingat dulu dikasih souvenir kopi Pak, tapi lupa rasanya seperti apa itu pada saat beliau ujian itu. Mudah-mudahan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian ini menjadi pertanda awal, karena tadi sambutan Pak Ketua Region itu sudah luar biasa. Sebenarnya isi halal bihalal sudah selesai nih Pak. Tapi kalau nanti Pak Ketua Regional kemudian merangkap jadi mau balik itu double akun, jadi nggak bisa. Ya, mari kita bersyukur karena Bapak Ibu sudah melewati masa 1 bulan berpuasa. Sekarang ini masuki minggu kedua bulan Syawal. Saya kira tema yang ditulis di belakang ini menjalin sinergi atau membangun sinergi, mengukir prestasi itu paralel dengan bulan Syawal. Ibu sekalian, bulan Syawal itu artinya bulan prestasi, bulan untuk memanfaatkan potensi fitrah, di mana Bapak Ibu sudah digembleng selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang Ramadan artinya itu membakar residu dosa-dosa kita, membakar semua karat-karat yang menutupi sebagian hati dan pikiran kita. Ketika sudah bersih, maka mau tidak mau kita harus menjadi para pekerja atau keluarga besar PTPN 1 Regional 3 yang berprestasi. Karena menurut Rasulullah, orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Kalau yang hari ini, minggu ini, bulan ini sama dengan yang kemarin, itu adalah orang yang merugi. Apalagi nun sewu kalau sampai terjadi hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk dari yang kemarin, maka menurut Rasulullah mereka itu adalah orang-orang yang tertipu atau terlaknat, na'udzubillah min dzalik. Karena itu Ibu sekalian, tadi dawuhnya Pak Kepala Regional itu kita perhatikan, karena sesungguhnya itu menjabarkan dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam mari kita aturkan untuk beliau. Mudah-mudahan kita terus semangat, semua urusan kita di dunia
kalau kita bisa niatkan ini sebagai ibadah, karena alhamdulillah tadi 32 mau berangkat haji, itu artinya bagian dari keberkahan Bapak Ibu menjadi keluarga besar PTPN 1 Regional 3. Ya, kenapa tadi saya kumawani matur Pak Kepala untuk bertalbiyah? Karena panjenengan nanti ketika sudah mulai ihram, panjenengan harus terus bertalbiyah sebagai wujud dari niatan yang tulus ikhlas Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji itu semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, menurut penelitian, adanya uang itu tidak berbanding lurus keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini menariknya. Karena itu haji itu banyak macamnya, Pak. Ada haji wahyu, pirsa nggih. Haji karena sawai payu. Ya, ada karena haji mbakyu, karena tambahe wahyu. Ada lagi haji apa itu? Nahyu, tanai payu. Apalagi dapat kompensasi untuk kepentingan jalan tol. Nah, itu lagi musim sekalian. Tapi ada juga haji sokeh. Haji sokongane wong akeh, Pak. Ya. Bahkan dulu ada tetangga termasuk jamaah saya itu haji pijat. Jadi karena dia punya keterampilan pijat, kemudian pelanggannya atau kliennya ini orang kaya, ketika dulu daftar itu belum ngantri sampai 14 tahun seperti sekarang ini. Tadi Pak Budi ngendikan kalau daftarnya dulu tahun 2010, 2024 baru bisa berangkat, apalagi ada pandemi mundur 2 tahun. Karena itu Ibu sekalian, berbahagialah. Saya doakan panjenengan semuanya, khususnya yang mau berangkat haji, sehat walafiat. Ora usah mikir sangu, wis disangoni. Nanti panjenengan di asrama Haji Donohudan akan dikasih sangu lagi. Tapi jumlahnya separuh dari zaman dulu saya berangkat. Zaman Pak Junaji 1.500 real. Sekarang sangunya menjadi 750 real. Tapi sudah diaturi daharan 1 hari 3 kali. Jadi insya Allah aman gitu ya. Bapak sekalian, ya tentu telah berdiri di sini ini berhadapan dengan Bapak Ibu, suasana jadi panas ya. Jangan-jangan ini panas dalam, ya, takut sama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya mengambil dari tema ini Bapak sekalian, menjalin sinergi. Dalam bahasa Rasulullah tadi saya izin mengutip dawuhnya beliau, barang siapa ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah, digelar selebar-lebarnya, dan ingin usianya dipanjangkan, maka kata kuncinya adalah silaturahim. Kepentingan kita hari ini Bapak Ibu sekalian adalah bersilaturahim. Ini urutannya nyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Regional. Puasa itu adalah jaminan Bapak Ibu sekarang ini posisinya seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu. Ini paralel munasabah Bapak Ibu yang nanti tindak haji. Kalau panjenengan haji tidak rofas, tidak fasik, tidak jidal, maka akan pulang dari Arab, pulang ke kampung halamannya itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu. Tidak ada dosa, tidak ada noda, bersih seperti kertas putih. Jadi urusan dosa kita kepada Allah itu gampang Pak, selesainya mudah. Yang tidak mudah itu adalah dosa yang terjadi di antara kita sesama manusia.
Karena kadang-kadang kita ini suka tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kalau sudah bilang tiap hari sorry ya, tiada maaf bagimu, nah, gitu ya. Udah bilang sorry tapi bilangnya tiada maaf bagimu. Ini agak aneh itu. Kalau dulu di kampung, kebetulan saya lahir di Kudus, saya dari kampung itu, kalau ada ibu-ibu marah, ya sambil cincing-cincing jari gitu ya, ojo ngasih yo, aku ngancik joganmu. Ibu masih ingat gitu ya, ojo ngasih yo, aku ngancik joganmu. Sekarang sudah enggak ada jogan, ibu-ibu. Karena sudah jadi keramik semua, sudah pakai granit semua. Karena jogan itu kan lantai yang masih tanah, itu namanya jogan gitu ya. Gitu. Karena itulah ibu sekalian, kesempatan kita bersilaturahim ini dalam rangka bagaimana kita bisa membersihkan dosa-dosa di antara kita, di antara sesama. Yang ini harus ada deklarasi, harus clear, syukur ketemu langsung. Karena itulah Rasulullah bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma min qabli ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang berjumpa kemudian keduanya bersalaman, ya, musafahah itu dulu orang ngomongnya agak susah lalu diterjemahkan bersalaman, kecuali dosa keduanya itu diampuni oleh Allah sebelum keduanya itu berpisah. Tapi ketika menjelaskan seperti ini juga kadang-kadang ada yang masih protes, Pak, itu kalau ada yang salaman, tapi dia tidak memperhatikan yang diajak salaman, tapi penglihatan nyoleh, ya, noleh atau enggak memperhatikan yang diajak salaman, gimana? Itu diampuni apa tidak gitu ya? Nah, kalau ini tafsirnya sudah macam-macam. Yang jelas menurut Rasulullah, ketika kita sudah bersalaman buat sekalian, itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Bab kalau dosa terjadi di antara sesama, ya, tadi misalnya Nun Sewu ini Pak Dr. Budiono tadi di dalam sambutan beliau menyampaikan harapan supaya disangoni. Ternyata belum lama kemudian langsung sangune metu, Pak. Itu kalau isinya BG ya Pak, atau cek gitu ya. Nah, itu kan lumayan itu Pak, apalagi kalau angkanya nulis sendiri ya, Masya Allah itu. Ibu sekalian, itu luar biasa. Karena itu dari sinilah kemudian membangun sinergi. Karena sinergi tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada hubungan dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran yang sama. Ya, karena itulah sesungguhnya makna halal bihalal ini agar kita ini melepaskan semua kesalahan-kesalahan dan sekaligus meminta maaf dan memaafkan. Kalau tradisi orang-orang tua kita, saya kira Bapak Ibu kemarin ini beda daerah beda. Kalau di tempat saya di Kudus, Jeporo, itu namanya bodo kupat itu nunggu seminggu. Tapi kalau di Semarang hari raya pertama itu sudah pakai opor sama kupat. Sebenarnya itu ada filosofi dari orang-orang tua kita. Kenapa kupat? Kupat itu ngaku lepat, mengaku bersalah. Dan ini tradisi yang sungguh luar biasa, sangat religius, sangat agamis. Karena biasanya salah satu penyakit yang suka mendera, utamanya Nuwun Sewu ini Pak Kepala Regional Pak Budiono, salah satu penyakit yang gampang mendera pimpinan pejabat itu kan suka merasa benar sendiri. Tapi itu di tempat lain loh Pak Nuwun Sewu ya.
Di sini enggak ada, ya. Karena tadi beliau-beliau juga mau menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Ya. Ini saya kira satu kondisi yang sangat-sangat baik. Ya. Bahkan meniru Rasulullah, kalau Bapak Ibu sempat membaca ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini menggambarkan sifat dan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah seharusnya ditiru kita sebagai umat beliau. Fabima rahmatin, dan karena kasih sayang dari Allah, kamu wahai Muhammad bersikap lemah lembut. Kenapa? Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras lagi, kasar, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Itu saja enggak cukup Bapak sekalian, masih harus fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan mereka. Baru setelah memaafkan, masih memohonkan ampunan, baru bermusyawarah wasyawirhum fil amr. Jadi musyawarah itu akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya Pak Kepala Regional, kemudian Pak Dr. Budiono, ya, itu mengajak rapat, mengajak musyawarah, itu mau tidak mau harus pegang kata kuncinya, yang satu memaafkan, yang kedua memohonkan ampunan. Ini kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Bapak Ibu sudah bersemangat untuk menjadikan PTPN 1 Regional 3 menjadi juara, jangan lupa harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah bahkan. Kenapa begitu? Karena ada wilayah manusia harus bekerja keras untuk bisa meraih prestasi, tapi jangan lupa bertawakal kepada Allah. Tawakal ini Bapak sekalian menjadi password yang sangat penting. Apalagi Bapak Ibu yang nanti tindak haji. Ya, ini sangat penting karena panjenengan menjadi tamu Allah selama di sana harus jadi tamu yang rendah hati. Buang semua penyakit-penyakit yang melekat di jabatan, melekat di kekayaan, melekat di ilmu yang sedikit lebih. Karena manusia itu nun sewu, di dalamnya ini memang dikasih sifat-sifat separuh sifat ilahiyah ketuhanan, separuhnya sifat-sifat atau unsur-unsur syaitoniyahnya. Terus tiap hari ini berperang ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau sekarang lagi ya sudah agak lupa barangkali kasus korupsi PT Timah 271T, saya nggak bisa bayangkan itu kalau pecahan ratusan itu berapa itu kalau 271 triliun itu ya. Mungkin disebar di wilayah Banaran sini juga nggak cukup gitu ya. Itu Masya Allah. Ibu sekalian, karena itu mari kita kembali kepada fitrah. Setelah kita disucikan selama 1 bulan, ini harus kita kawal terus. Tadi saya menangkap semangat dari dawuhnya Pak Kepala Regional itu seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya umatku tahu
rahasia apa, hikmah apa, manfaat apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka sungguh semua akan berharap 11 bulan yang akan datang itu jadi Ramadan semua. Tentu ini maksudnya adalah mari kita jadikan semangat yang luar biasa, ya, disiplinnya tadi yang beliau mengatakan, karena itu juga menjalankan perintahnya Rasulullah. Sahurnya terlambat, kadang-kadang imsaknya diterjang, nanti begitu buka disiplin. Ini ada riwayat Pak Kepala Regional, mohon maaf, dulu orang-orang Yahudi itu kalau buka puasa suka nunda-nunda. Karena itu Rasulullah perintahnya, kalian kalau sahur akhirkan supaya beban puasanya ringan, tapi kalau berbuka segeralah, karena kebiasaan menunda-nunda buka puasa itu tradisinya orang-orang Yahudi gitu. Nah ini mudah-mudahan kedisiplinan itu bisa kita semua Bapak Ibu jalankan dalam rangka mewujudkan mimpi obsesi besar yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Regional, supaya PTPN 1 Regional 3 menjadi yang terdepan atau menjadi juara. Ini tepuk tangan buat panjenengan semua. Dan itu modalnya bersinergi. Kita ini buat sekalian pengen senyum saja menjalankan ajaran Rasulullah. Karena senyum itu sedekah, Pak. Itu juga perlu jelas siapa yang disedekahi. Karena kalau senyum-senyum sendiri itu jadi masalah. Jadi orang yang diajak senyum, yang kita sedekahi dengan senyuman itu juga harus jelas begitu. Kalau enggak jelas nanti ya malah kita bisa bermasalah dan harus datang kepada psikiater. Apalagi ini habis pemilu, kemarin ada yang karena nyalek nggak jadi, tadinya bantuannya dibongkar lagi, Pak. Kalau bantunya semen sudah jadi tembok, temboknya dibongkar lagi, Masya Allah. Ya, Ibu sekalian, karena itu mari kita manfaatkan. Tadi Pak Kori, ya, Pak Ustadz sudah membacakan itu. Jadi kalau dirunut Bapak sekalian, syariat sholat, syariat puasa, zakat, haji, itu muaranya satu, supaya kita ini menjadi hamba-hamba yang berprestasi. Kalau ada dosa, kita mohon ampunan kepada Allah. Nanti kita jadi bersih lagi. Dengan bersih kita meningkatkan prestasi kita. Itu ukurannya. Karena itu ya harus wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Saya menemukan beberapa hadis Bapak Ibu sekalian. Bertakwa itu salah satunya diwujudkan dengan memperbanyak istighfar. Yakin Bapak Ibu sekalian, kalau saya hari ini berdiri ya matur di hadapan Bapak Ibu sekalian itu sebagiannya karena doa ibu dan bapak saya ketika mereka sedang bertahajud bermunajat kepada Allah. Maka sekarang pun panjenengan semua jangan lupa biasakan tahajud untuk mendoakan putra putri panjenengan semua. Ya. Karena kalau kita hitung-hitung, kalau kita mau jujur nuwun sewu, ini kalau saya mengutip dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau orang dia GR membanggakan amal ibadahnya, itu berarti dia sedang berproses meminimalisasi harapannya kepada Allah. Saya kira ini di dalam rumus manajemen itu berlaku. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Bapak Ibu nun saya mudah-mudahan saya tidak keliru juga seperti yang dijalankan oleh Pak Kepala Regional.
kalau ingin dipromosikan itu pasti dipilih SDM yang tawanduk, yang rendah hati, tidak kempelinti, tidak keta-kete. Ya, saya yakin itu. Karena apa? Sikap takabur yang bahasa gaulnya keta-kete atau kempelinti ini Pak Jun, ini ingat keta-kete itu kalimatnya Pak Kiai Sodik ya. Itu enggak disukai bukan hanya di hadapan Allah, tapi dengan sesama pun itu juga tidak disukai ya. Bahkan kalau menurut saya Ibnu Athaillah As-Sakandari Bapak sekalian, orang yang di dalam dirinya sudah tertanam sifat takabur, sikap sombong, itu artinya dia sedang menanam kesyirikan atau kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena merasa ada yang hebat di luar Allah, padahal yang layak untuk takabur, untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pasti itu di dalam rumus manajemen berlaku itu. Oleh karena itu tadi Ibu sekalian, mari kita terus meningkatkan ya, bahasanya itu maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berburu mendapatkan surga. Surga dalam arti yang sebenarnya nanti di akhirat. Tetapi Rasulullah juga tidak jarang menggunakan kata surga. Artinya surga itu bisa dinyatakan di dunia ini. Buktinya apa? Jadikanlah rumahmu sebagai surgamu. Kalau beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di kesempatan lain beliau mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan ya. Karena tidak digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran, maka rumah itu disamakan, dianalogikan sebagai kuburan. Karena itu Bapak sekalian, kalau kita ingin wujudkan surga di dunia ini, maka kita harus terus menebar kebaikan. Kenapa? Kemudian lalu dilanjutkan oleh ayat ini. Salah satu beberapa indikator lah, bukan hanya salah satu indikator ketakwaan sebagai wujud keberhasilan Bapak Ibu puasa dan beridul fitri adalah satu, kedermawanan. Jenengan pasti harus lebih dermawan daripada hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, dan tahun kemarin. Dan ini juga nanti paralel dengan dawuhnya Rasulullah terkait dengan haji. Yang kedua, panjenengan yang mungkin kemarin masih suka marah-marah, nah sekarang mulai dikendalikan. Tanda-tanda keberhasilan orang yang berpuasa, karena yang kemarin kan sudah disiplin, tadi Pak Kepala Regionalnya sudah menyebut, ada kolak, ada es teler, ada es Thai dan sebagainya. Panjenengan disiplin tahan itu ya. Maka dalam konteks memanage emosi kita, kalau kita ingin dijadikan sebagai orang yang bertakwa, tentu harus bisa menahan emosi itu. Karena apa Bapak sekalian? Emosi atau dalam bahasa Arabnya itu ghadab, itu menjadikan masalah tidak segera selesai. Dan bahkan menurut penelitian, orang yang hobinya marah-marah itu mempercepat umur itu menjadi lebih tua daripada umur aslinya. Monggo Bapak sekalian nanti sekondur dari acara ini, kalau sudah kondur, kaca cerminnya dilap yang bersih, jenengan bercermin berkaca, kira-kira wajah saya ini lebih tua dari umur aslinya atau tidak, gitu ya. Ya.
Putri nanti akan mengawali ya. Kalau tampak lebih tua dari umurnya berarti ada sesuatu yang enggak beres. Mungkin sering marah-marah ya, jangan-jangan Pak Tri baru rawuh, baru masuk pintu sudah dimarahin, mudah-mudahan enggak gitu. Ya, karena menurut penelitian ini Pak Tri, mohon maaf itu, seorang pejabat apapun itu yang paling tidak berdaya ketika di hadapan istri, betul ya Pak? Kalau ibu-ibu sudah marah itu Masya Allah, bahkan termasuk tensi tinggi, kolesterol, itu bukan karena makanan yang utama Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau lagi kondangan, ini ada kambing guling gitu. Itu baru megang aja itu tangannya udah diceplek sama ibu ini, iku meneh gitu ya. Nggak jadi ngambil Pak, nggak jadi makan, tapi sudah stres duluan karena dilarang oleh istri. Begitu nanti pindah lagi, nggak mau ngambil tengkleng ya, karena merasa sehat itu, ojo iku Pak, kira-kira gitu ya. Itu akan mempercepat itu dokter Agus loh ya yang ngomong, itu dokter gitu. Karena itu Bapak sekalian, maka untuk bisa mewujudkan keberhasilan Bapak Ibu menjadi hamba yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha. Jangan gampang marahan. Nanti ndak pil amplodipnya laris gitu ya. Supaya tensinya enggak naik begitu. Tapi ini ngomongnya yang sudah konsumsi amplodipin rutin. Ya. Yang ketiga, pemaaf. Ibu sekalian, panjenengan pasti ingat terutama di 10 hari terakhir Ramadan kemarin. Bapak Ibu oleh imam, oleh khatib disampaikan, Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan atau 83,3 tahun, maka carilah malam Lailatul Qadar itu terutama di 10 hari terakhir ya. Karena apa? Itu yang luar biasa lah. Satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha matur bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling utama aku mohonkan kepada Allah? Baca saja doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri. Kalau panjenengan jadi imam di kampungnya, di masjid atau musolanya, ya baca saja Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Maha Mulia, yang hobinya yang mencintai memberikan maaf, karena itu ampuni, maafkanlah kami ya. Itu Allah. Kalau Allah saja itu hobinya mengampuni, memaafkan, maka kita sebagai hambanya ya, maka kita harus dengan legowo membuka selebar-lebarnya memberikan maaf kepada siapapun. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi masih ada yang dibaca. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum fastaghfirullah. Kita ini manusia biasa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Yang namanya anak cucu keturunan Nabi Adam itu suka berbuat keliru dan salah. Sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Ibu sekalian, karena itu yang bertaubat itu urusan kita kepada Allah, tapi urusan sama ini yang harus kita saling memaafkan. Karena kalau di dalam diri kita ini oleh Allah dikasih semacam chip atau sistem dalam tubuh kita, kalau kita melakukan kesalahan, misalnya
bicara saja yang kemudian itu berakibat melukai hati orang lain, itu kita juga merasa nggak nyaman, Ibu Bapak sekalian. Pasti itu, kok aku tadi nggak sengaja ngomong kayak begitu ya. Maka Imam Ghazali mengatakan terpelesetnya lisan itu sangat tajam, atau bahkan dalam kata beliau yang paling tajam di muka bumi itu adalah lisan kita. Begitu sekali melukai, seumur hidup tidak bisa dilupakan. Karena itu Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini, tadi dawuh Pak Ketua Regional, Pak Kepala Regional itu kita jadikan semangat untuk bisa memajukan PTPN 1 Regional 3 ini menjadi yang terdepan. Bapak sekalian, dan tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin, karena biasanya banyak ngomong banyak salahnya. Karena saya sudah dikodok oleh panitia harus selesai, ya saya harus selesai. Kalau nanti melampaui jadi temuan kata inspektur gitu ya Pak ya. Bapak sekalian, ini ada satu pantun lagi ini. Ya, supaya cakep mendadak gitu ya Mas. Burung merpati jangan kurung dalam sangkar. Biarkan lepas di udara. Membangun sinergi, mengukir prestasi dan berkibar, PTPN 1 Regional 3 akan menjadi juara. Ya, mudah-mudahan ini tepuk tangan betul-betul suasana halal bihalal, dan insya Allah dalam 1 tahun ke depan nanti PTPN 1 Regional 3 menjadi juara di bawah pimpinan Pak Tri Septiono SPMM, supaya Allah memberkahi tekad Bapak Ibu semua, tekad Pak Kepala Regional dan semua keluarga besar PTPN 1 Regional 3. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kullin salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, laghna biha jamil hajat, wa tuhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfauna biha indaka ala darajat, wa tubalina biha salawat min jamil khairul hayati wa badal mat. Allahumma jana wa iyahum minal a'idinal fa'izinal makbulin wa antum wa nahnu kulla amin bi khair fi sihatin wa afiatin wa salamatin wa budul maram bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan wasian halalan thayyiba li ta'atika ya Allah wa ta'ati rasulika ya Allah wa hajja baitikal haram fi Makkahil Mukarramah wa ajrata bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Madinatil Munawwarah bi rahmatika wa ridhoka ya arhamar rahimin. Allahumma jal hajjahum hajjam mabrura wa samsa'im maskura wa dambahum dambam mafura wa amalahum amalan salihan mabula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrin ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya bisa aturkan. Sekali lagi mohon maaf. Usikum wa nasibittakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah ya, kita sudah dikasih pencerahan nih. Siraman rohani. Iya. Mau balas pantun nih, pantunnya apa juga sebentar saya mikir dulu nih. Aku baru tahu loh Mas, kalau ternyata itu ada nama-nama haji tadi. Oh, tadi. Ada Wahyu. Wahyu ya. Ada Mbak Yu. Ada kayak paket
takjil lebaran ya. Tapi yang nggak diterusin yang haji pijet aja. Soalnya minat ya. Iyalah. Ya siapa tahu kan ada yang gitu ya. Mau balas pantun nih, saya lagi mikir nih. Ya. Pergi ke pasar membeli beras. Cakep. Pulangnya membeli pepaya. Cakep. Biar pantun ini selalu berbalas. Cakep. Terima kasih untuk pencerahannya Bapak. Cakep. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara telah kita lalui dengan lancar ya Mbak Ria. Acara selanjutnya yaitu salam-salaman dan penutup dilanjutkan ramah tamah. Untuk acara salam-salaman dimohon dengan hormat Bapak BRM beserta Ibu untuk mengawali maju ke depan. Kepada Bapak Ibu calon jamaah haji bisa berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu calon jemaah haji. Bapak Ibu calon jemaah haji bisa dibantu maju terlebih dahulu ke depan. Bapak Rozi, Pak Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu. Wah, ramai sekali ini Mbak Ria. Antrian mengular seperti apa ini? Wah, mudik kemarin hampir sama ya macetnya mungkin ya. Iya. Ya. Bisa dilanjutkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu PJP. Bapak Ibu PJP silakan bisa mendampingi. Meneruskan barisannya. Gimana? Meneruskan barisannya. Iya, meneruskan barisannya. Wah, tampak macet seperti kemarin ya, apa namanya itu? Iya. Masa mudik kemarin. Mbak Ria mudik kemana kemarin? Alhamdulillah ya di tempat aja. Oh, enggak kemana-mana ya? Kahanan Mas, Kahanan, oke. Bapak Ibu PJP bisa mengikuti. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersama syukur kehadirat Ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara, tak lupa kawan semua. Setelah Bapak dan Ibu PJP bisa dilanjutkan oleh tamu undangan yang lainnya, bisa untuk mengikuti barisan di belakang. Minal aidin wal faizin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kredit, hilirmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tetek selop sepatu teropek. Kemarin dapat ini enggak? Lontong opor banyak tadi ya, Pak? Belum dapat? Lo enggak bikin? Maafkan lahir dan batin. Belum dapat ya? Selamat
sini nanti ada. Ini menunya apa aja tahu nggak? Lontong opor lah pastinya ya. Pasti ya, lontong opor ya. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Iya nih, wah luar Seneng biasa. sih ya, seneng ya lihat bersalam-salam Iya. ini. Nampak rukun gitu ya Mas Iya, ya. semoga. Adem gitu di hati adem. Iya ya. Ini harapannya adalah dengan halal bihalal begini, ada ganjalan-ganjalan di hati, kita dimaafkan semuanya. Dan bisa menjadi suatu berkah ya untuk PTPN Iya. 1 Regional 3 ke depannya bisa lebih jaya kembali. Iya benar. Oh, mengular sekali karya. Kita difoto dulu dong bos, kita difoto dulu bos, ya. Siapa tahu nanti ada yang ini ya Mas ya. Gimana mbak? Ada yang meminta kita untuk jadi MC ada di sini ya. Ya gitu. Oh gitu? Iya. Oh, siapa ya? Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Banyak Terima kasih sekali. Bapak Ibu yang dari unit kebun Ya. kali 2. Dari jauh ya? Wanasari. Oh jauh-jauh dong. Mari kita sapa dulu. Selamat hari lebaran, minal aidin wal Jauh-jauh, Mas. faizin. Mari mengucapkan syukur kehadirat Ilahi. Kita berkumpul semua bersama senang saudara. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara hingga doa penutup telah selesai kita lalui dengan lancar. Selanjutnya setelah bersalam-salaman, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan acara ramah tamah dan makan bersama. Tak lupa kami mewakili segenap panitia acara Halal Bihalal 1445 Hijriah mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dan serta mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan kata serta salah penyebutan nama, gelar maupun jabatan. minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dan kami pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 14
1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.